Halo, selamat datang kembali di video tutorial ZW3D merakit horizontal Stirling engine ya, bagian yang sudah kelima ini. Jadi terakhir kita sudah merakit bearing support ya. Ini kita buat transparan saja. Selanjutnya kita lihat setelah bearing support ada DIN 912M4 ya. Silakan rekan-rekan download dari trace part ya, kalau nggak ada di standar part yang di ZW3D ya. Karena di sini DIN kelihatannya belum dimasukin. Kita buat dia transparan saja yang ini. Ya. DIN 912 M4 di sini. Dia untuk merakit support ke bearing support ya. Jadi di sini ada support, dia lubang tanpa ulir, dan di sini ada bearing support, di sini ada lubang berulir. Langsung saja kita masukkan. Di sini saya sudah punya ya DIN 912M4. Oke. Kalau sudah bisa tekan scroll sekali pada mouse, tekan sekali lagi, tekan sekali lagi ya. Ini kita masukkan ke sini. Kalau sudah kita checklist, ini kita main ke sini. Jangan lupa coincident ya, kita checklist. Saya itu masih bisa mutar ya. Ini kita buat dia sejajar ya, atau paralel. Ada checklist. Checklist. Setelah itu kita pattern. Ini kita pakai yang circular. Directionnya bisa pakai lubang ini atau silinder ini ya. Ini 90, jumlahnya 4. Supaya lubangnya tidak ikut berputar, kita pakai align with base untuk orientationnya. Oke, jangan lupa kita save ya. Kita lanjut ke benda berikutnya. Di sini ada heat exchange piston tube. Ya, di sini ada heat exchange piston tube. Lalu ada heat exchange piston exhaust. Kita lihat di sini. Nah, dia seperti ini cara kerjanya. Kita masukin dulu aja heat exchange piston tube-nya. Insert heat exchange piston tube. Oke, ada checklist dulu ya. Kita evaluasi bendanya. Bendanya sepertinya simetris. Kita open. Ya, dia simetris ya. Hanya sebuah silinder berlubang seperti ini. Berarti ini tinggal kita insert. Sorry. Ini bisa kita klik kanan, edit komponen, supaya kita bisa lihat 6 dove-nya ya. Atau 6 derajat kebebasan dia. Jadi kalau udah kita rakit, misalnya ke sini, checklist kita tahu nih, derajat kebebasan mana aja yang mesti kita kunci. Ya.
Ini nggak usah, biarin aja dia seperti ini karena nanti ini akan bergerak ya, dia akan maju mundur. Kalau kita kunci nanti dia nggak bisa maju mundur nih. Kalau kita lihat kan nih heat exchange piston tube-nya dia bergerak maju mundur. Maka gerakan ini nggak boleh dikunci, gerakan maju mundurnya. Kalau kita kunci nanti dia nggak bisa bergerak ketika benda lain digerakkan. Selanjutnya kita masuk ke heat exchange piston exhaust. Kita insert. Masukin heat exchange piston exhaust. Nih, taruh di sini. Kalau udah checklist, langsung kita rakit aja. Ini dia nempel ke sini. Ya, ini kita balik arahnya. Nah, kalau udah, ini kelihatan ya sebenarnya ya, yang nonjolnya ke sebelah kanan. Checklist. Nah, terus ini harusnya nempel ke sini. Nah, checklist. Ini kita checklist aja ya. Dia masih bisa muter nih. Kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya arah lubang ini mau di mana aja boleh aja ya. Atau kalau kita nanti untuk keperluan gambar kerja, biar kalau di section lubangnya kelihatan, kita taruh di bawah. Oleh karena itu, kita perlu munculin, ini kan nggak ada bidang datarnya ya, dia bidang silinder semua. Oleh karena itu, kita perlu munculin komponen datumnya. Nah, kalau ini mengganggu, kita hide saja dulu, kita blank. Nah, ini saya klik kanan saja. Di sini edit constraint supaya saya bisa lihat 6DOF-nya. Ini langsung saja saya pilih bidang referensinya. Kenapa di sini saya munculin plane-nya? Karena di benda ini nggak ada bidang datar yang bisa saya jadikan referensi. Karena saya butuh bidang datar untuk membuat dia sejajar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah sejajar, kalau ada checklist. Unblank ya. Lalu kita masuk ke benda berikutnya. Setelah heat exchange piston exhaust, kita masuk ke heat exchange piston shaft. Nah, seperti ini. Insert, masukin heat exchange piston shaft. Nah, seperti ini. Kalau udah checklist di sini, nggak apa-apa. Kita pilih ini, pilih ini. Ini terbalik ya. Kita buat dia same facing. Checklist. Kita lihat di sini. Bentar ya. Ini kita checklist dulu. Ini komponen datumnya kita ilangin aja. Sudah tidak perlu. Nah, nih. Colokannya ada di sebelah kiri ya. Ini kayaknya harus kita blank lagi. Nah, ini kita buat dia sejajar sama ini ya. Satu bidang. Kita lihat di sini dia satu bidang. Karena itu, ya biar cepat nggak apa-apa, common constraint. Nih, kita buat coincident. Nah, kalau udah checklist. Nah, sekarang kalau kita buat dia maju mundur, yang lain ikut. Nah, ini kan harusnya ngadep atas ya. Seperti contoh, itu nanti aja, karena yang membuat dia menghadap atas nanti baut ini. Ya, assembling dari baut ini. Kita lanjut aja, setelah heat exchange piston shaft, kita masukin heat exchange piston head. Ya, untuk nutup tabung ini. Kita masukin,
heat exchange piston head. Taruh di sini. Checklist kita buat dia satu sumbu. Checklist. Lalu kita buat bidang ini nempel ke bidang ini. Nah, koinsiden ya, checklist. Ya, seperti ini. Insert lagi. Kita lihat dulu ya, apa benda yang harus dimasukin. Setelah heat exchange piston head, cross head ya. Di sini ada cross head. Kita masukin cross head ya. Insert. Masukin cross head. Sini. Kalau udah checklist, checklist lagi. Sini kita evaluasi dulu posisi dari cross head-nya. Oke. Oh. Kita masukin dulu ke cross head ya. Common constraint nggak apa-apa. Kita lihat lagi. Dia colokannya ada di sebelah kanan ya. Ini saya tarik dulu ke sini. Cross head-nya lubang ini masuk ke lubang ini. Ya, ini salah arahnya. Kita pakai opposite. Nah, kalau udah checklist. Nah, ini masih bisa muter harusnya. Nah, lalu common constraint lagi. Bidang ini ketemu bidang ini. Checklist. Oke. Nah, sekarang dia seperti ini. Mungkin kalau kita pengen lebih rapi ya, biar cepat aja. Ini bisa kita buat menghadap atas langsung aja. Ya, kita buat dia sejajar sama bidang datar yang menghadap atas. Seperti ini. Checklist. Ini kita checklist. Kita update dulu ya. Nggak ada yang beda setelah diupdate. Sorry. Ini kita unblank dulu. Ini juga bisa kita buat edit constraint. Ini kita buat dia menghadap atas. Sejajar. Checklist ya. Kalau sudah cancel atau oke juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah bisa maju mundur dan tidak bisa muter karena arahnya sudah kita kunci ke arah atas. Seperti ini. Ya. Kita masukin benda satu lagi. Misalnya DIN 912 M6 ya. Kita masukin, di sini belum ada. Insert. Di DIN 912 M6. Oh, ini ada dua nih M6-nya. Dia panjangnya berapa ya? Oke. Kita masukin. M6 kali 25. Nah, seperti ini. Kalau udah checklist, kita masukin ke lubang ini misalnya. Nah, ini salah. Kita pakai opposite. Checklist.
Ini kita tarik dulu. Lalu kita tempelin ini ke sini. Kalau udah checklist, bidang ini kita arahin ke bidang ini pakai sejajar. Checklist, checklist, lalu kita pattern ini. Atau kita lihat ya, di sini ada pattern ya. Ini aja kita double klik atau kita klik kanan, edit. Untuk bendanya kita tambahin di sini. Nah, jangan lupa untuk orientationnya pakai line with base. Nah, seperti ini. Mungkin, oh ya, ininya nih, nabrak ya. Ini kita klik kanan, edit komponen dulu. Kita lihat di sini apa yang membuat nabrak. Di sini dia konsentrik. Nah, di sini nih coincident nih. Yang buat dia nabrak di yang warna merah jambu. Merah jambunya kita hapus dulu. Kita ganti yang merah jambu nempel ke, nah, nempel ke ringnya ya. Kalau udah checklist, kalau udah checklist lagi. Nah, seperti ini dulu. Mungkin nanti kita lanjut di video berikutnya supaya nggak terlalu panjang. Jangan lupa di-save dan sampai jumpa di video berikutnya.